Shalom saudara-saudara, ini adalah renungan pertama yang saya beri judul Apakah Tuhan itu Nyata? Dalam pembicaraan kali ini kita akan membicarakan orang-orang yang tidak percayakan Tuhan atau disebut ateis. A berarti non, theis, Tuhan. Jadi orang-orang tidak bertuhan, yang menentang akan keberadaan Allah, yang tidak percaya bahwa dunia beserta segala isinya diciptakan oleh oknum yang kita sebut Allah. Tidak percaya bahwa Allah itu sebagai penguasa dunia dan akhirat. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapa di surga, berbicara kepada kami, jelaskan kepada kami siapa Engkau sesungguhnya, agar kami menjadi semakin kuat iman kami, bahwa Engkau adalah Allah yang berotoritas, Allah pencipta, Allah yang mengasihi manusia, yang ingin manusia diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apakah Tuhan itu nyata? Dalam Kolose 1 ayat 17 mengatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saya akan mengajukan 4 buah argumentasi. Yang pertama adalah argumentasi ontologis, yaitu dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, existence is bigger than nothing. There has to be one that is biggest among all other things. Mendefinisikan Allah sebagai sesuatu yang paling besar yang dapat dipikirkan. Dikatakan bahwa ada itu lebih besar daripada tidak ada, yaitu keberadaan yang paling besar haruslah ada. Itulah argumentasi ontologi. Yang kedua, argumentasi teleologis. Karena alam semesta merupakan rancangan yang begitu luar biasa, pasti ada perancangnya, pasti ada penciptanya, yaitu ilahi. Salah satu bukti, kalau saja bumi lebih dekat atau lebih jauh sekian mil dari matahari, maka bumi tidak akan mampu mendukung kehidupan yang ada di dalamnya dan akan mati semua. Dan tidak terhitung lagi bukti-bukti yang berikut yang bisa kita bahas secara panjang lebar. Yang ketiga, argumentasi kosmologi, yaitu setiap akibat pasti ada penyebabnya. Segala sesuatu hal yang terjadi pasti ada penyebabnya sebelumnya. Demikian pula dengan adanya ciptaan-ciptaan ini, pasti akhirnya ada siapa yang tidak ada penyebabnya. Segala sesuatu disebabkan oleh sesuatu, dan akhirnya kita akan bertemu dengan sesuatu yang tidak disebabkan oleh apapun, yaitu Allah sendiri. Yang keempat adalah argumentasi moral. Saudara, secara budaya, dari sejarah yang paling pertama pun diketahui bahwa ada hukum, ada norma meskipun tidak tertulis dari nenek moyang kita. Nah, norma ini adalah satu peraturan yang tidak tertulis yang diketahui secara umum bahwa membunuh, berbohong, mencuri, dan imoralitas ditolak oleh komunitas karena bersalah. Dari manakah datangnya perasaan benar dan salah tersebut kalau bukan dari sesuatu yang suci? Dan siapakah yang suci itu? Ia adalah Allah sendiri yang memberitahukan bahwa Anda bersalah melalui Rohul Kudus-Nya. Roma 1 ayat 25 mengatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saudara, saya akan share satu cerita yang bagus sekali dari seorang mahasiswa yang masuk ke dalam ruang kelasnya dan mendengar apa yang diajukan oleh profesornya. Satu pertanyaan yang sangat menantang, yang mengatakan, apakah Tuhan mencipta segala yang ada? Lalu seorang mahasiswa menunjuk tangan dan berkata, betul, Dia mencipta semuanya. Dan profesor ini bertanya, Tuhan mencipta semuanya? Ya, Pak Profesor, jawab mahasiswa tersebut. Lalu profesor menjawab lagi, jika Tuhan menciptakan segalanya, berarti Tuhan juga menciptakan kejahatan. Nah, produk dari seseorang adalah menjelaskan siapa orang tersebut. Bila Tuhan menciptakan kejahatan, berarti Tuhan adalah kejahatan. Profesor tersebut berkata demikian. Lalu mahasiswa tersebut tidak lagi bisa membantah hipotesi dari sang profesor. Namun ada seorang mahasiswa lain yang mengangkat tangan. Boleh saya bertanya sesuatu, Profesor? Tentu saja, jawab si profesor. Mahasiswa ini berdiri dan bertanya,
"Profesor, apakah dingin itu ada?" "Pertanyaan macam apa itu?" Profesor tersebut merespon. "Apakah kamu tidak pernah kena flu?" tanya profesor tersebut. Dan satu kelas mentertawakan mahasiswa ini. Lalu mahasiswa ini meresponi lagi. "Kenyataannya Pak Profesor, dingin itu tidak ada. Menurut hukum fisika, yang kita anggap dingin itu adalah ketiadaan panas. Suhu di bawah 460 derajat Fahrenheit adalah ketiadaan panas sama sekali. Dan semua partikel menjadi diam dan tidak bisa bereaksi pada suhu tersebut. Kita menciptakan kata dingin untuk mendeskripsikan ketiadaan panas." Mahasiswa itu lalu kemudian berlanjut lagi, berkata, "Profesor, apakah gelap itu ada?" Profesor itu menjawab, "Tentu saja itu ada." Lalu kata mahasiswa itu, "Sekali lagi Anda salah Pak Profesor. Gelap itu juga tidak ada. Gelap adalah keadaan di mana tidak ada cahaya. Cahaya bisa kita pelajari, namun gelap tidak. Kita bisa menggunakan prisma Newton untuk memecahkan cahaya menjadi beberapa warna dan mempelajari berbagai panjang gelombang setiap warna. Tetapi Anda tidak bisa mengukur gelap. Seberapa gelap dari suatu ruangan diukur dari intensitas cahaya di ruangan tersebut. Kata gelap dipakai oleh manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan cahaya." Akhirnya mahasiswa menyambung lagi begini, "Profesor, apakah kejahatan itu ada?" Dengan bimbang profesor itu menjawab, "Tentu saja, seperti yang telah kau katakan sebelumnya. Kita melihat setiap hari berita-berita di koran, perkara kriminal, kekerasan, dan sebagainya di antara manusia terjadi." Lalu mahasiswa itu meresponi, "Sekali lagi Anda salah, Pak Profesor. Kejahatan itu tidak ada. Kejahatan adalah ketiadaan Tuhan. Seperti dingin atau gelap, kejahatan adalah kata yang dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan adalah hasil dari tidak adanya Tuhan di hati manusia. Seperti dingin yang timbul dari ketiadaan panas dan gelap yang timbul dari ketiadaan cahaya." Profesor itu terdiam, dan nama mahasiswa tersebut adalah Albert Einstein, seseorang yang sangat jenius. Dan dia berkata begini dalam slogannya, "The more I study science, the more I believe in God." Semakin saya mempelajari ilmu pengetahuan, semakin saya percaya kepada Tuhan. Saudara, sepatutnya lah kita percaya kepada Tuhan. Jadi konklusi yang harus kita pikirkan adalah, pertama, seandainya seseorang yang percaya pada Tuhan meninggal dan ternyata terbukti bahwa Tuhan tidak ada, padahal semasa hidupnya dia sudah mengabdi, setia, takut akan Tuhan, aktif di gereja, dan memberi apa yang dia bisa berikan, waktu, tenaga, bahkan uangnya untuk pelayanan. Nah, maka kerugian orang ini adalah benda-benda dunia, tenaga, dan waktu. Tetapi apabila seseorang yang tidak percaya Tuhan meninggal, dan ternyata setelah dia meninggal, dia melihat bahwa Tuhan itu ada, maka semua sudah terlambat. Tidak lagi ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada lagi kesempatan untuk memohon pengampunan. Saudara, sudah terlambat. Yang ada adalah hanya kertak gigi dan tangisan yang memilukan hati selamanya. Bapak, terima kasih untuk pimpinanmu hari ini, memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Amin.